Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kaifa halukum? Kumaha damang? How are you? Semoga kalian sehat semuanya ya. Alhamdulillah kembali lagi sama Bapak di pelajaran Bahasa Sunda. Untuk materi kali ini di bab yang kedua kita akan belajar tentang kaulinan barudak. Apa sih kaulinan barudak itu? Yuk kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, wah pusing. Nah, sampurasun dulu deh Bapak. Nah, tapi sebelum kita belajar, silakan dipersiapkan dulu buku Simpai Bahasa Sunda kelas 7 kalian, buku catatan, dan pulpen kalian. Oke? Udah disiapkan semuanya? Coba diambil dulu bukunya, buku catatannya, pulpennya, dan buku Simpai Bahasa Sundanya. Oke anak-anak, selanjutnya adalah kaulinan barudak teh naon sih? Kaulinan barudak itu apa sih sebenarnya? Kaulinan itu adalah asalna tina kecap ulin atau main. Kaulinan hartina permainan nyaeta milampah. Milampah itu artinya melakukan hiji pagawean satu kegiatan pikeun untuk ngabungahkeun. Ngabungahkeun itu adalah untuk menyenangkan hati, untuk merefresh hati kita. Boh ngalong kewang. Ngalong kewang itu berarti tanpa alat. Udah, kita banyak kan permainan yang tanpa alat itu ataupun memakai alat. Nah, jadi kaulinan barudak itu kalian hafalkan ya, yaitu adalah milampah hiji kegiatan atau hiji pagawean pikeun ngabungahkeun hati. Boh ngalong kewang, boh ataupun memakai alat. Nah, apa sih tujuannya? Naon tujuanana? Tujuanana nyaeta ngeusian waktu kosong untuk mengisi kekosongan waktu. Yang kedua, untuk reresepan atau untuk seru-seruan. Dan yang ketiga ada untuk hiburan atau tontonan. Jadi banyak permainan-permainan di dunia ini, contohnya bola. Bola itu awalnya dari sebuah permainan, tapi menjadi sebuah permainan yang bersifat olahraga. Kemudian banyak yang nonton seperti itu. Ya, banyak semua olahraga yang ada di dunia ini bermula dari apa? Dari sebuah permainan, kemudian akhirnya menjadi sebuah olahraga yang resmi, ada organisasi yang mengurus dan ada peraturan-peraturannya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anakku, lanjut. Nah, saha wae nu sok milampah kaulinan, siapa aja sih yang suka melakukan kegiatan permainan? Yang suka main-main itu siapa aja sih? Karena sok dipilampah dilakukan oleh barudak anak-anak, maka kaulinan sok disebut kaulinan barudak. Walaupun begitu, aya oge kaulinan nu sok dipilampah ku barudak. Rumaja jeung kolot. Contohnya apa? Coba ayo. Contohnya kalau kita lihat ada namanya medar lang-layangan atau namanya main layang-layangan. Kalau kita main layang-layangan, kita suka lihat tuh ada anak kecil, orang yang agak dewasa, remaja, ada juga sampai bapak-bapak yang udah tua masih senang untuk main layang-layangan. Jadi ada permainan yang memang bisa hanya anak kecil saja yang melakukan, atau remaja saja yang melakukannya, atau bapak-bapak juga melakukannya, ataupun yang semua umur bisa dilakukan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya anak-anak. Iya. Kaulinan aya sabaraha macem sih? Kaulinan itu banyak sekali macamnya. Di Indonesia ini apalagi kita terkenal, Indonesia itu ada puluhan ribu pulau, kemudian ada ratusan suku, ada ratusan bahasa. Otomatis yang namanya budaya dan ada permainan juga di situ pastinya mempunyai banyak yang bermacam-macam. Contohnya aja di Jawa Barat, sakurang-kurangna aya 60 rupa, ada 66 jenis permainan. Contohnya apa aja? Oray-orayan. Oray-orayan itu dari kata ular-ularan. Nah, kalau kamu ada main ular-ularan dulu, itu juga salah satu permainan dari Jawa Barat. Ada bekel. Bekelan itu kayak bekel maksudnya. Ada bebedilan. Bedil itu artinya adalah tembak-tembakan. Kamu kalau dulu bapak kecil ada namanya pisau-pisauan yang dibuat dari bambu kecil gitu, kemudian diisinya pakai apa namanya peluru kertas basah. Itu kalau ditembak suaranya letok gitu.
Ataupun yang kedua ada hayaman, ada main ayam-ayaman. Nah, ada juga namanya ucing sumput. Ucing sumput itu artinya apa? Kalau kita taunya petak umpet. Nah, ataupun ucing puntang. Nah, ucing puntang ini artinya apa? Kalau kita sering main namanya petak jongkok. Tak jongkok lah kalau bisa kayak gitu. Jenuliana. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, kamu boleh lihat halaman 19. Itu ada banyak sekali dan Bapak juga tidak semuanya tahu. Beberapa aja yang sering kita permainkan, yang Bapak mainkan di waktu kecil seperti itu anak-anak. Oke, dibuka ya halaman 19-nya. Kamu boleh lihat di situ banyak 66 permainan yang ada di Jawa Barat. Baru di Jawa Barat, belum di Indonesia. Mungkin beberapa daerah ada kesamaan, tapi namanya aja yang berbeda. Selanjutnya, kaulan budak lalaki jeung awewe. Nah, tapi memang beberapa permainan itu ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, dan juga ada yang memang campuran. Biasanya kalau anak laki-laki kan karena sekolah lari, mereka suka main benteng. Tapi cewek ada nggak yang main benteng? Ada juga sih. Cuma kekhususannya lebih banyak orang atau laki-laki yang main benteng. Perempuan biasanya main karet biasanya kan. Ya kalau main karet ada nggak cowok yang main? Mungkin ada, tapi lebih khusus untuk yang memainkan karet itu siapa? Ya anak perempuan. Ataupun yang campuran, mungkin ada juga beberapa permainan yang campuran congklak misalkan. Pakai alat kan, congklak. Kita bisa main congklak laki-laki dan perempuan. Oke, seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, jenis-jenis kaulinan teh bisa dipasing-pasing tergantung tujuan anak. Nah, berarti ada beberapa jenis permainan. Tergantung tujuannya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah kaulinan reresepan. Ada namanya permainan untuk hiburan. Contohnya apa sih kalau misalkan kita untuk hibur-hiburan? Biasanya kalau kita tahu ada namanya main benteng. Benteng itu kan semacam kayak kalau kena kita jaga kan, atau kalau kena kita itu ya udah jaga gitulah istilahnya. Tapi juga ada beberapa permainan yang akhirnya menjadi sebuah olahraga. Contohnya itu kayak main petak jongkok, cuma nggak jongkok dia. Kalau di dunia internasional namanya tag championship. Jadi cuma kita kalau kena orang ganti-gantian seperti itu sampai ada olahraganya juga. Dan juga ada juga sampai untuk pertandingannya. Jadi kaulinan pertandingan. Jadi ada 3 macam ya, kaulinan reresepan, kaulinan olahraga, dan kaulinan pertandingan. Oke, ada 3 macam. Jadi jenis-jenisnya kalau ditanya ada berapa jenis kaulinan itu? Ada 3. Ada kaulinan reresepan, kaulinan olahraga, dan kaulinan pertandingan. Selanjutnya, ajen inajen atau nilai-nilai positif dalam kaulinan. Tidak kita pungkiri, apapun kegiatannya harus memiliki nilai yang positif, anak-anak. Nah, apa sih nilai-nilai positif dari sebuah permainan itu? Pertama, ajen hiburan. Untuk meningkatkan kreativitas dan rekreatif. Maksudnya rekreatif ini kan jadi sebuah hiburan kita, melepas kejenuhan seperti itu. Ataupun dari sebuah permainan juga kita menjadi seorang yang kreatif bisa juga. Melatih ya rekreatif ya untuk menghilangkan kejenuhan kita. Ataupun yang kedua ada ajen olahraga. Dengan sebuah permainan kita menjadi mengolahraga kita. Mengolahraga itu ya menggerakkan badan kita, berkeringat, mengeluarkan cairan-cairan yang berlebih di tubuh kita, akhirnya tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan juga meningkatkan sportivitas kita. Kalau kita sering main sama teman-teman, kita menjadi lebih sportif hidup kita dalam sebuah permainan, dalam sebuah pertandingan kita lebih sportif. Nah, ada juga ajen atikan atau namanya nilai pendidikan di situ. Contohnya apa? Dalam permainan kita pasti harus disiplin. Ada juga gotong royong, mandiri, dan bekerja keras pastinya. Kalau kamu pernah ikut outbound waktu di SD dulu, pasti seru banget kan? Kamu main tuh, ada yang main air, ya kan? Pukul air, pukul segala macam. Nah, itu kan artinya di situ membangun sebuah kedisiplinan, gotong royong, sifat mandiri dan kerja keras kita. Selanjutnya anak-anak. Oh, ini ada yang double Bapak. Sorry.
Selanjutnya, langsung next. Nah, oke. Hatur nuhun barudak ya, ternyata sudah habis. Nah, jadi silakan kalian pelajari aja buku Simpai Bahasa Sunda kalian. Nah, kalian cari permainan apa aja sih yang pernah kamu lakukan selama ini? Atau jangan-jangan kamu nggak pernah main? Pasti enggak dong. Pasti kalian pernah main dong. Nah, kalau kamu tahu permainan apa aja yang pernah kamu lakukan, coba kamu catat di buku tulis kalian. Nanti kalau kita ketemu, Bapak mau periksa. Oke, thank you. Hatur nuhun barudak sadayana. Semoga kalian sehat semuanya, tetap semangat belajarnya, jangan males-males. Semoga kita cepat ketemu. Thank you. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.